Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan tafsir Maudhu' Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan membahas surat Asy-Syura nomor surat 42 ayat ke-23. Sebagian dari ayat ini judul teksnya adalah kewajiban berkasih sayang dengan kerabat Rasul. Tapi kalau kita kontekstualkan dalam kenyataan sekarang, umat Islam semuanya wajib mencintai para habaib. Kenapa Al-Qurbah dijelaskan dan ditafsirkan para habaib? Karena secara teks ketika ayat ini turun surat Asy-Syura ayat 23 dari Ibnu Abbas, ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man haulaidina amru bi mu'alatihim?" Siapa orang yang Allah perintahkan untuk kami berkasih sayang dengan mereka? Siapa itu? Rasul menjawab, Fatimatu wa waliha, yaitu Siti Fatimah dan keturunannya. Itu dari Ali, kemudian nanti anaknya Husain dan Hasan. Hasan di Maroko, Husain di selain Maroko, di Mesir, Saudi Arabia, Syam, Yordan, Yaman, dan sampai ke Indonesia. Itu ada di Hasan yang disebut kelompok habaib, baik Asyagab, Al-Idros dan seterusnya. Ini secara sunatillah surah 23 dikorelasikan dengan ayat sebelumnya, ayat 19, 20, 21, 22. Apa yang kejadian sekarang persis apa yang ada pada surat Asy-Syura ini. Yang terjadi sekarang ini sedang kondusif, sedang adem ayem, para habaib dengan para ulama kompak untuk berdakwah sejak lama. Tiba-tiba ada kelompok yang tergiur dunia dan jabatan. Mereka membega nasab, kelompok Imadun CS dan teman-temannya. Sebetulnya ayat 19 itu mengawali dari ada ayat 23. Apa itu? Kalau kita lihat ayat 19 itu ada kalimat walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujibalah. Ada kelompok orang yang mencegah, membegal, mencegah kepada orang-orang yang sudah melaksanakan syariat Islam, yang sudah beriman dengan kuat, beralasan argumentasi dengan cukup rasional faktual, tetapi dibegal oleh kelompok Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik. Sehingga orang-orang yang sudah melaksanakan syariat Islam pada saat itu, alasannya, dalilnya Quran, Sunnah, dan juga pendapat para ulama, disebut Al-Quran hujjatum dakhitun inda rabbihim. Alasan mereka itu batal menurut Allah. Bahkan alaihim ghadab, karena mereka membuat-buat alasannya, dimurka oleh Allah, walahum adzabun syadid, dan mereka mendapat siksa yang keras. Zaman dulu membegal kaum muslimin untuk melaksanakan kebaikan. Kalau kita kenal Abi Lahab, membegal Rasul dengan kayu bakar bersama istrinya, itu secara fisik. Tetapi ada secara non fisik, yaitu membegal umat Islam untuk tidak melaksanakan ajaran lurus, disimpangkan oleh mereka. Itulah begal nasab kelompoknya Imaduddin CS, supaya orang yang sudah cinta kepada habaib benci. Dan kalau kita kaitkan surat Hud ayat 19 dan 20, sesungguhnya yang membegal nasab itu sama dengan orang yang membegal orang-orang muslim yang mau ibadah. Itu kafir. Dan mereka akan mendapat siksa yang keras di akhirat. Coba kita lihat surat Hud ayat 19. Alladzina yasudduna an sabilillah wa hum bil akhirati hum kafirun.
Orang-orang yang membegal kaum muslimin untuk berdakwah atau untuk beribadah, yabguna iwaja, tujuannya supaya mereka menyimpang dari jalan lurus. Wahum bil akhirati hum kafirun, mereka itu sesungguhnya kafir. Sampai 2 kali hum ulaika hum, jadi 2 kali mereka itu sesungguhnya kafir. Bahkan kalau ayat 20-nya ulaikal mu'jizuna fil ard, mereka tidak bisa menolak serangan dari kaum muslimin yang sudah punya alasan. Mereka tidak bisa dan tidak mampu mengemukakan argumentasi dan dalil-dalil, karena dalilnya dibuat-buat, disebut iftiro. Sedangkan kaum muslimin yang beribadah, para muhibbin yang mencintai habaib, dalilnya qat'i. Yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 23 dan berdasarkan hadis. Jadi saya kira Bapak semua, ayat 19 berkaitan 23 ini ternyata begal nasab itu sudah ada di Qurannya. Nah kemudian kenapa membegal nasab? Lihat ayat 20. Di situ dijelaskan wa may yurid harsal akhirah nazilahu bi harsi. Barang siapa orang yang menginginkan kehidupan akhirat, kami tambah kehidupannya, kami tambah keinginannya. Tidak hanya akhirat, dunia juga dapat. Tetapi wa may yurid harsad dunya nu'ti minha. Kalau memang mereka membegal nasab, sejak dulu membegal kaum muslimin, hanya mengejar dunia, dikasih mobil punya, istri punya, pengaruh punya, tapi wa ma lahu fil akhirati min haraj. Sayang, begal nasab di akhirat tidak kebagian apa-apa. Sebagaimana yang membegal kaum muslimin dulu beribadah. Itu dalam surat Al-Asr ayat 20. Kalau lihat ayat 21 berurutan. Kenapa ayat 20 tadi mereka mencari dunia? Karena memang mereka ada sebuah syariat. Amlahum syuraka, apakah mereka punya persekutu? Sara'u lahum minad dini dan billah. Apakah mereka punya sekutu? Lalu sekutu itu membuat satu aturan, satu syariat untuk mencegah beribadah yang alasan-alasannya, aturan-aturannya tidak diizinkan Allah. Ini dulu. Siapa sekutu? Kita lihat. Sekutu itu ada setan, ada jin, ada manusia. Itu sekutu. Jadi sekutu-sekutu itu membuat sebuah alasan, syariat yang syariatnya tidak diizinkan Allah. Percis begal nasab membuat tesis. Yang tesisnya itu tidak benar, sebab para ahli tesisnya itu dapat ngajiplak dari Google, bukan dari buku asli. Itu disebut sara'u lahum ma lam yu'dan billah. Dulu mereka sekutu itu manusia, setan atau jin mempunyai aturan atau syariat atau tesis yang tidak diizinkan Allah dulu. Kalau sekarang tesis tidak dikeluarkan satu lembaga formal. Sebab yang namanya tesis itu kan harus ada perguruan tinggi. Siapa perguruan tinggi? Di mana perguruan tingginya? Siapa pengujinya? Di mana penelitiannya? Ini memang kena ada contohnya. Dia ngaku sarjana, kapan dia KKN-nya, bagaimana transkrip nilainya, siapa yang mengujinya, skripsinya atau pembimbingnya, nggak jelas. Karena memang ada pimpinan yang palsu, ikut-ikutan juga palsu. Ini dijelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 21. Siapa yang membuat syariat? Hadirin semua, kalau kita lihat sejarah, itu dulu Rasulullah SAW pernah menyampaikan informasi. Ada seseorang yang membuat kacau di Mekah, di Quraisy. Itu namanya Ammar bin Luhai bin Qom'ah. Dia adalah raja dari Zur'ah, jadi penguasa Zur'ah. Apa yang dia buat pada saat Rasulullah SAW mengajak tauhid? Itu ada saibah. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 83. Itu kan ada 4 yang dibuat oleh Ammar bin Luhai itu. Apa itu? Bahiro, saibah, wasilah dan ham. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wal ham. Yabtarun Allahi kadhib. Allah tidak mensyariatkan ada bahiro, ada saibah, ada wasilah, ada ham. Tetapi orang kafir yang berbuat bohong kepada Allah. Siapa itu tadi namanya? Ammar bin Luhai. Masya Allah. Sampai Rasul menyampaikan begini.
Ra'aitu Ammar bin Luhai yajuru qasbahu finnar. Aku melihat Ammar bin Luhai itu ususnya terurai dan digusur di nerakanya. Jadi dia menggusur-gusur ususnya. Kenapa? Sebab dia yang mengacaukan di Quraisy pada saat itu. Rasul berdakwah tauhid, dia justru membuat bahiro. Apa itu bahiro? Bahiro itu gini Pak, unta kalau sudah hamil 10 kali dan anak yang terakhir jantan, itu telinganya ditowak, tidak dipotong, lalu dilepaskan untuk disembah. Itu bahiro. Apa itu saibah? Saibah unta juga, cuman orang Arab itu Pak, kalau mau pergi ke tempat jauh dan sulit, bernadar, kalau saya bisa kembali lagi dan saya selamat, saya akan mempersembahkan unta untuk jadi saibah. Itu unta yang dijadikan berhala oleh mereka. Apa itu wasilah? Wasilah itu domba yang melahirkan kembar. Jadi yang jantan itu, anak domba itu dijadikan berhala, tidak boleh diganggu. Padahal domba itu kan halal, tidak boleh diganggu, tidak boleh disembeli. Itu adalah wasilah. Apa itu ham? Ham bukan ham bahasa Indonesia. Ham itu adalah unta jantan yang sudah menghamili 10 unta, yang jantan hebat lah. 10 unta dihamili sama dia, maka unta jantan yang sudah menghamili itu disembah oleh mereka. Itu yang siapa yang menguasai? Yang adalah Ammar bin Luhai dari penguasa Huzah. Makanya Rasulullah marah. Kenapa kau kacaukan dakwahku? Itu bukan sedikit Pak. Yang marah kepada begal nasab bukan hanya para ulama, bukan hanya para habaib, seluruh ulama di dunia marah. Kecuali ulama-ulama yang menyimpang tadi. Cuma 9 orang, Fuad Pleret, kemudian Mama Gupron yang bisa bahasa malaikat, termasuk Kiai Haji Roma Irama, itu grupnya. Ini grupnya begal nasab. Dijelaskan di Al-Quran, surat Al-Surah ayat 21. Kalau di ayat 22 itu Masya Allah tadi dari kalpan tadi. Ayat 22 itu menjelaskan taradzalimina musfikina mimma kasabu. Wahai Muhammad, engkau akan melihat orang-orang yang berdolim, orang-orang yang sudah berbuat aniaya, mengkhianati dan membuat fitnah, musfikina mimma kasabu. Mereka merasa takut dari perbuatan jahatnya. Sekali lagi, wahai Muhammad, kau melihat orang yang berbuat zalim, berbuat jahat, merasa takut dari kejahatannya. Dan ayat ini diwujud buktikan. Tidak ada orang yang berbuat jahat kecuali rasa takutnya mendalam. Rasa takutnya cukup mendalam. Gelisah mereka. Karena tidak punya ijazah asli, gelisah, tidak bisa tidur. Karena dia berbuat zalim, membohongi rakyat. Karena tidak punya alasan ilmiah, tidak bisa tidur. Masya Allah. Tadi surat Hud, mu'jizina fil ard. Mereka tidak bisa melawan argumentasi dari kelompok ulama lurus dan habaib yang lurus. Kalah mereka dan rasa takut. Bahkan realitasnya dari kelompok Imaduddin banyak yang taubat, pindah kepada kelompok Muhibbin. Dari kelompok Muhibbin tidak ada yang ikut kepada kelompok Imaduddin. Ini berwujud bukti bahwa mereka sudah kalah. Al-Quran benar adanya, mutlak atau tidak akan salah. Sehingga di sini ada 2 kelompok di ayat 22 itu. Ada kelompok az-zalimin, musfikina mimma kasabu, merasa takut dari perbuatan jahatnya, seperti orang yang punya ijazah palsu, yang selalu berbohong, dan dia mengkondisikan masyarakat supaya percaya. Padahal yang nama percaya itu percaya kepada malaikat, kan itu dari sam'iyah namanya, dari Quran. Dan memang gaib. Tapi kita harus percaya kepada ijazah yang tidak pernah dibuktikan. Bagaimana? Kan fisik itu mah. Kertas selembar. Masa kita harus percaya kepada yang tidak dibuktikan? Dan orang bodoh yang harus percaya kepada teori liciknya. Kita lihat ayat 23-nya sekarang. Makanya disini disebut dzalikal ladzi yubasyirullahu ibadahul ladzina amanu wa amilus sholihat. Karunia Allah itu Pak, Raudhul Jannah, itu akan diberikan kepada orang beriman dan amal soleh. Di akhirat mereka di kuburan akan mendapat raudhatun min riyadil jinan, tanaman surga. Di dunia, nah ada hadis Nabi, bagi orang yang beriman dan amal soleh, ulama lurus dan habaib lurus, dijelaskan oleh Nabi, basyir hadil ummah, sabda Nabi,
Berikan kabar gembira kepada umatku yang lurus, ulama-ulama lurus, habaib yang lurus. Itu ada 4. 1, Rasul menyampaikan bisina, berikan mereka kemuliaan. Artinya orang yang iman dan amal soleh, lurus hidupnya mulia. 2, Rasul menyampaikan birrif'ah, orang yang beriman dan amal soleh punya kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, jadi pahlawan karena ijazahnya asli, hidupnya serba asli, sehingga rif'ah, kedudukannya tertinggi. Kenapa? Diakui oleh lembaga formal yang mau ijazah dan diakui oleh masyarakat, baik secara realitas keilmuannya, bahasanya, termasuk juga kebijakan-kebijakannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah sampaikan kepada orang beriman amal soleh, wan nasr, akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Berjuangnya akan menang. Perjuangannya bisa mengumpulkan 7 juta manusia karena lurus. Dan insya Allah jihad fisabilillah, dia akan menang. Itu an-nasr. Dan yang keempat, orang yang iman dan amal soleh sabda Nabi akan melakukan tamkin fil ardi, akan menguasai dunia. Saya lihat ini di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir juznya keempat halaman 119. Jadi orang yang beriman dan amal soleh berdasarkan hadis Nabi akan mendapatkan as-sina, pertama mulia, kedua mendapatkan arifah tinggi, dan ketiga an-nasr, pertolongan dan kemenangan, dan keempat at-tamkin fil ard, dia akan menguasai dunia. Makanya Nabi ketika dakwah berhadapan dengan mereka yang tidak amanu wa amilus sholihah, yaitu bagian nasab tadi. Sehingga disampaikan di sini, kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, la as'alukum ajro, aku dakwah ini tidak minta apapun, tidak minta duit, tidak minta jabatan, tidak minta uang seperang pun, tidak minta gaji. Apa yang diminta Rasul? Ilal mawaddata fil qurba, yang diminta Rasul al mawaddah fil qurba, kasih sayang di dalam kekeluargaan, kasih sayang di dalam kekerabatan. Tadi sudah dijelaskan apa itu al-qurba. Al-qurba itu adalah keluarga Rasul, disebut ahlul bait menurut surah Al-Ahzab 33. Dan memang kalau saya lihat tafsirnya memang al-qurba ini banyak, Pak. Tetapi yang populer di dalam hadis bahwa al-qurba adalah ahlul bait. Siapa ahlul bait itu? Ya, nanti dijelaskan di dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi begini Pak, maksud saya, kita wajib sebagai umat Islam mencintai habaib. Minimal alasannya ada 6. 1 di dalam surat Asy-Syura ini. Dan kedua, sabda Nabi riwayat Imam Dailimi dari Imam Ali karramallahu wajhah. Adibu auladakum ala salatihi solin. Didik anakmu dengan 3 hal. 1, hubbi nabiikum, cinta Nabi. 2, ahlil bait, cinta ahlil bait, itu kerabat Nabi. 3, qiraatil Quran, didik anakmu cinta Al-Quran. Fa inna hamal Al-Quran fi dillah yaumil la dillah illa dilluh. Sebab orang yang hamal Al-Quran, artinya dibaca, dihafal, ditafsirkan, dijelaskan, dipakai, didakwahkan, itu hamal Al-Quran. Fi dillah, nanti akan ada di naungan Allah yaumil la dillah illa dilluh, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ma'ambiya'i wasbiya'i. Orang yang baca Quran sampai mengamalkannya, termasuk yang menyelenggarakan lembaganya, akan berada bersama Nabi, para mursalin, dan para orang-orang pilihan kelak. Kenapa kita wajib mengamal dan mencintai habaib? Karena 1 tadi surah Asy-Syura ayat 23, 2 sabda Nabi. Yang ketiga, di dalam tadi surah Al-Ahzab, di situ kan waqana fi butikum, sahabat keluarga Nabi itu Pak berada di rumah menjaga diri, orang suci. Sehingga dijelaskan di Al-Quran tujuannya apa? Tujuannya supaya liyutihrokum tathiro, Allah menghendaki supaya kerabat Rasul, keluarga Rasul, ahli bait Rasul, turunan Rasul itu supaya tidak punya dosa. Dan yutahhirukum tathiro, disucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Makanya kita wajib percaya, dan yang namanya turunan Rasul itu, selain memang mereka nasabnya sudah dari Rasul, kedudukannya juga memang disebut oleh hadis Rasul. Masa kok cinta sama Rasul tapi tidak cinta sama anaknya? Ini
Tidak sama turunnya. Saya belajar taklim, Pak. Di dalam kitab taklim saya jujur mengatakan, siapa orang yang ingin manfaat ilmunya bukan hanya sayang dan cinta sama gurunya, tetapi juga harus sayang dan cinta sama anak. Jadi kalau kita taat kepada Rasul berarti taat kepada juga para habaib. Kalau kita cinta Rasul harus kita juga cinta kepada habaib, tapi yang lurus. Tentu saja kalau ada habaib tidak lurus, ya kan tidak dimaksum. Tidak seperti Rasul. Tapi pada umumnya dijelaskan bahwa mereka itu adalah fakhron wa hisban wa nasban. Agung, hormat, mulia dan memang turunan baik, turunan yang suci. Mereka itu. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat itu ada di dalam kitab Ahmad bin Hambal juz keempat halaman 366. Ini ada kisah, Pak. Ada 3 sahabat. Satu namanya Zaid bin Hayyan, kedua Ammar bin Muslim, dan ketiga Husain bin Maisirah. 3 orang ini pergi kepada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam itu yang mewakafkan rumahnya untuk pertama kali mengaji Al-Quran. Silakan mereka belajar Al-Quran di rumahku, kata Zaid bin Arqam. Hanya sahabat yang paling dekat dengan Rasul, yang paling sayang ber-Rasul, selalu berdekatan Rasul, ikut perang dengan Rasul, ikut berjuang dengan Rasul. Sehingga ketika 3 orang sahabat datang ke Zaid bin Arqam, tiba-tiba Husain bin Maisarah ngomong begini, ya Zaid bin Arqam, aku tahu kau sudah banyak mendapat kebaikan karena kau selalu dekat dengan Rasul. Dakwah Rasul kau ikut, perang Rasul kau ikut, selalu berjamaah dengan Rasul. Banyak sekali kebaikan. Coba hadisnya, coba ceritakan kepada kami apa yang kau dengar dari Rasul paling penting. Ini nasihat paling penting. Apa yang paling penting yang kau dengar dari Rasul? Ini kata Husain bin Maisirah kepada Zaid bin Arqam. Kata Zaid bin Arqam, saya sudah tua, banyak yang lupa, tapi saya masih ingat ada satu hadis yang aku masih ingat begitu aku sudah tua, yaitu ketika Rasulullah naik ke mimbar kemudian khutbah. Setelah memuji Allah, kemudian Rasul sampaikan, ini tadikum bikum sakilin, aku tinggalkan 2 hal yang sangat penting. Sahabat yang lain bertanya, terutama Husain bin Maisarah, apa itu? Pertama, kitabullah, Quran. Di sana nur, ada petunjuk, ada cahaya, dan Rasul mewanti-wanti tamasaku bihi, berpegang teguh kamu kepada Al-Quran. Husain bin Maisarah nanya lagi, apa yang kedua? Wahai Zaid bin Arqam, yang kedua ahlul bait. Rasul titip ahlul bait sampai nyebut 3 kali. Rasul menyampaikan, adzukurukumullahu baiti, aku titipkan, awas kamu ingat kepada Allah tentang kerabatku. Aku titipkan kerabatku, kamu ingat kepada Allah kerabatku, maksudnya ahlul bait. Ahlul bait itu aku titipkan sebab ini adalah penting turunanku. Itu yang kedua. Lalu setelah disampaikan yang penting kedua ahlul bait itu, Husain bin Maisarah nanya lagi, bukankah istri-istri Rasul juga ahlul bait? Kata Zaid, bukan. Yang disebut ahlul bait itu adalah orang yang haram menerima zakat. Kata Husain bin Maisarah, siapa mereka? 1, Alu Ali, keluarganya Ali. Kedua, Alu Za'far. Ketiga, Alu Ukail. Dan ketiga, Alu Abbas. Abbas itu pamannya Rasul. Jadi yang disebut ahlul bait itu tadi 4. Ali, kemudian nikah sama Fatimah, kemudian punya turunannya, itu ahlul bait. Itu yang disebut tadi, penting dijaga, penting dihormati, penting diikuti, dan penting dihormat, dijaga, serta dipakai seluruh nasihatnya. Apalagi saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan begini, la siyaman idza kanu muttabi'ina li sunnatin nabawiyyah as-shahihah al-wadihah al-jalilah. Apalagi habaib itu mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti kepada ajar-ajar Allah dan Rasul al-wadihah al-jaliyah, asal dari Abdul bin Umar. Abu Bakar bertemu dengan Ali. Kata Abu Bakar begini, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min karabati. Demi Allah ya Ali, kerabat Rasulullah aku lebih cintai
untuk aku bersilaturahmi dan datang. Aku dedeh cinta kepada dia daripada aku datang dan dedeh cinta kepada kerabatku. Aku punya kerabat, tapi kalau aku disuruh milih, aku lebih cinta dan dekat kepada kerabat Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar. Benar Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal Islamnya seperti apa, kehebatannya, tetapi tawadu di hadapan para kerabat Rasul. Umar mengatakan kepada Abbas itu tadi paman Rasul, kata Umar bin Khattab, wallahi la islamuka yauma aslamtu kana ahabbu ilayya min islami. Demi Allah, keislamanmu wahai Abbas dibandingkan dengan keislamanku tidak ada apa-apanya, sebab kau adalah kerabat Rasul, aku bukan kerabat Rasul. Kau lebih hebat dariku. Itu Umar bin Khattab yang itu. Kau lebih hebat dariku, kau kerabat Rasul, aku bukan. Itu Umar bin Khattab. Kelompok begal nasab harus tahu. Abu Bakar saja membanggakan kepada kerabat Rasul, Umar membanggakan kepada Rasul. Tadi saya jelaskan, itu di dalam kisah Rasul mengatakan, aku melihat Ammar bin Luhai itu ususnya keluar digugusur di neraka. Saya punya guru, Pak, tandaliku aktabuh, kata guru saya, itu di neraka nanti ada orang yang menggusur-gusur ususnya. Siapa mereka? Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa kamu menyuruh orang lain pada diri kamu lupa? Hanya menyuruh saja. Ini persis Imaduddin. Dia mengobok-obok habaib, tidak jelas turunannya. Dia sendiri tidak jelas. Apakah bin Sarman, apakah bin Sarmin, apakah bin Usman. Itu kena tansawna anfusakum. Dia melabrak dan menyalahkan habaib tidak punya turunan. Dia sendiri tidak jelas. Dia menurut hadis Nabi akan menggusur ususnya di akhirat kelak. Mungkin banyak kiai yang masuk neraka tidak digusur ususnya, tetapi bakal menggusur ususnya menurut hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhari tadi. Hadirin Allah, apa yang maksud saya? Lebih baik nasihat saya atau Illa As-Sakandari untuk kita semua dan untuk mereka yang berpegang nasab. Tasawwubuka ila ma batana tasawwubuka ila ma batana min uyub khairun min tasawwubika ma tuliba minal guyub. Mengoreksi diri karena kamu banyak kesalahan jauh lebih baik daripada kamu mencari kemuliaan. Lebih baik kita mengoreksi diri daripada kita mencari kemuliaan. Sama-sama dengan saya belajar Ja'a Jaidun, Ro'aitu Jaidan, sama, santrinya sama. Tapi saya tidak berani mencaci maki habaib. Bapak yang belajar, ya untunglah, Ja'a Jaidun, Ro'aitu Jaidan, santri. Tetapi saya menasihati kepada semua, kita lebih baik benar mencintai daripada salah membenci. Apa artinya benar mencintai? Sebenar-benarnya cinta, mahabbahnya betul kepada Allah, kepada Rasul, kepada habaib, kepada ulama, daripada salah membenci. Geus bodoh membenci, tidak punya ilmu membenci. Kalau ada orang yang cantik, pede namanya, tidak boleh ujub. Pede boleh, ini pede, tidak tahu diri, sudah bodoh, tidak bisa apa-apa, membenci Nabi. Itu artinya salah membenci. Sekali lagi, lebih baik kita benar mencintai daripada salah membenci. Saya ingat nasihat para ulama. Saya pernah dinasihati guru saya, idza ja'an nahru saqatan nahru akhar. Apabila datang sungai yang besar, laut, ya Pak, bismillah. Idza ja'al bahru saqatan nahru. Apabila kamu melihat datang pada laut yang besar, hilang semua sungai. Hanya apa? Kalau memang ulama-ulama di Indonesia sudah sepakat, itu Rois Am PBNU namanya Kiai Miftahul Akhyar, paling ulama-ulama menurut ulama, sudah menfatwakan bahwa Habib Balawi jelas turunnya kepada Rasul. Hilang semua sungai-sungai sebab dia adalah tokoh ulama yang ulama.
Kita tidak boleh menentang. Itu menurut para ulama. Ya. Sekali lagi, tasawufuka ila ma batalka minal uyub, mengkoreksi diri dari keaiban diri kita, khairun min tasawwufika ma tuliba minal uyub. Lebih baik daripada kita mencari yang gaib, mencari keramat, mencari kemuliaan. Belum tentu kita dihormat dan dimuliakan karena membegal nasab. Belum tentu orang, dimuliakan oleh kalau benci habaib. Belum tentu. Yang cinta habaib saja belum tentu dimuliakan, apalagi membenci habaib. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Akhirnya kita wafat husnul khatimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.